Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, faya ayuhal habibun, fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha, min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsana ma kanu ya'malun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya dengan kita bersyukur kepada Allah, nikmat-nikmat itu akan terus mengalir kepada kita, baik itu berupa nikmat zahir maupun nikmat batin. Yang terkhusus yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah hingga siang hari ini kita masih diperkenankan dengan begitu mudah, dengan begitu tulus, dengan begitu niat semata-mata beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ini akan menghantarkan kita menuju kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang nantinya akan diganjar oleh Allah dengan kebaikan, yaitu berupa surga. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikut, termasuk kita semua nih. Ini semua dari ujung barat sampai timur, dari selatan utara, yang datang ke masjid itu adalah ittiba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita menjadi orang-orang yang mulia seperti mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak mendapatkan syafaatul uzma min nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah. Sholat Jumat kita tidak akan lengkap, tidak akan sempurna, batal Jumat kita ketika tidak ada satu pesan
inti dari khutbah Jumat itu adalah pesan takwa, sederhana, simple, gak ribet, hanya takwa kepada Allah. Bahasa sederhananya adalah senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yang semua itu Allah gak butuh kepada kita, yang ini gak menguntungkan Allah, tetapi sesungguhnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini semata-mata nanti kembali kepada diri kita, bahwa kelak kita akan diberikan pahala kalau seandainya kita taat kepada Allah yang senantiasa menjalankan perintahnya. Yang kedua, ketika dia selalu berbuat maksiat, durhaka, kemudian berpaling dari syariat, dari agama yang dibawa oleh Rasulullah, maka orang itu tentu akan diberikan warning, satu tanda di hadapan mereka, di hadapan orang yang kafir, orang yang menolak terhadap agama Islam, syariat agama Islam, Al-Quran dan hadis. Maka orang itu akan diberikan satu pahala juga berupa anak, berupa surga. Tetapi itu semua dua hal, bagaikan mata uang yang tidak terpisah, antara baliknya dengan sebaliknya, antara surga dan neraka. Itulah pesan takwa yang wajib setiap saat, setiap Jumat wajib disampaikan. Ketika itu sudah tersampaikan, ketika itu sudah dipahami, ketika itu sudah dimengerti, maka perlu diketahui apa istimewanya orang bertakwa itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Quran menegaskan seperti itu. Yang paling mulia dari kita bukan orang yang pandai, bukan yang cerdas, bukan yang punya harta, bukan yang punya jabatan, bukan orang yang macam-macam, tapi orang yang benar-benar fi ayyi makanin wa fi ayyi halin wa fi ayyi taqwatin wa huwa yadhkurullah. Dia senantiasa ingat kepada Allah. Dia selalu dalam benak hatinya, dalam telinganya, dalam pandangannya, dalam seluruh aktivitasnya. Wa huwa yadhkurullah wa huwa la ibadillah. Semua semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah istimewanya orang bertakwa. Dan nanti orang yang demikian tidak Allah sia-siakan pahalanya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, sedikit khotib ingin menyampaikan, khususnya pribadi khotib dan umumnya kepada kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tentang apa? Seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita, dari mulai bangun hingga tidur, semua itu adalah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan kita yang itu tidak semata-mata diamalkan selesai, diamalkan selesai, ditunaikan selesai, kita sholat selesai, kita ngaji selesai, kita berdagang selesai, kita apapun aktivitas dianggapnya selesai begitu saja. Tetapi bagi orang yang beriman, tetapi bagi orang umat Nabi Muhammad SAW, ada satu hal yang menjadi tujuan inti kita ini mengamalkan ibadah. Apa itu? Agar ibadah kita tidak sia-sia. Maksudnya agar ibadah kita berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aktivitas kita tuh seharusnya dari minan naumi ilal qiyami, dari tidur hingga bangun, itu bernilai amal ibadah yang tanda kutip, yang itu semua harus berorientasi lillahi ta'ala. Maksudnya adalah poin yang paling utama, siapa sih orang yang gak punya cita-cita ketika melakukan ibadah, melakukan amaliyah, melakukan aktivitas, kemudian amal ibadah ini tidak diterima oleh Allah? Semua berharap, semua bermaksud, semua tentu berkeinginan bahwa ibadah kita berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah misalkan kita sholat, setelah selesai sholat, ya sudah. Setelah misalkan kita bekerja, ya sudahlah, selesai. Maksudnya adalah pasangkan dalam hati kita, dalam lubuk jiwa kita, bahwa ketika kita melakukan ibadah apapun itu yang berupa langsung ibadah kepada Allah ataupun beribadah kepada manusia, pasangnya di dalam hati kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, terimalah ibadahku ini. Kalau orang yang berangkat haji, ya niatnya terimalah hajiku, sehingga hajiku menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Kemudian ketika kita sholat Jumat, kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, terimalah amal ibadah sholat Jumat ini. Engkaulah yang maha menerima dari semua amalan. Nah, maka untuk itu, terpenting dari ini semuanya adalah bahwasanya kita melakukan aktivitas kita, pasti amalan kita semoga berharap kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kira-kira amalan kita ini supaya diterima oleh Allah itu seperti apa? Syaratnya ini apa? Orang mau masuk perguruan tinggi, ada syaratnya. Ijazah, macam-macam, ini bayar uang, macam-macam. Kalau tidak dipenuhi unsur itu dalam perkuliahan, misalkan menuju ke perguruan tinggi, apakah diterima? Tidak akan diterima. Kemudian, misalkan kita juga mau bekerja. Ketika kita mau bekerja, misalkan mau bekerja, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian syarat itu ada yang hilang, ada yang tidak terpenuhi. Apakah kemudian syarat pekerjaan kita bisa diterima oleh perusahaan tersebut? Dan berbagai macam ilustrasi seperti itu. Tetapi di dalam hal ini paling utama di dalam melakukan ibadah kita, aktivitas kita agar berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat utamanya adalah iman. Iman yang bagaimana? Iman itu yang ada di dalam hati, di dalam jiwa kita. Artinya apa? Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati kita bahwa ini adalah perintah Allah. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun, dan seterusnya. Diucapkan ke lisan, diamalkan dalam perbuatan, dan itu semua yakin bahwa itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi khotib mengutip salah satu Al-Quran. Itu adalah syarat utama agar kita berkenan diterima amal ibadah kita, yaitu dalam surat Al-Nahl yang tadi saya sampaikan, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal soleh itu amal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Silahkan dijabarkan secara luas, amalan-amalan baik, itu namanya amal soleh. Mulai dari sholat kita, ibadah kita, kemudian berbagai macam ibadah yang lain. Amal soleh intinya. Baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, dia beriman, dia yakin. Iman itu artinya yakin. Yakin kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa Arab, mukmin itu berarti orang yang beriman, orang yang meyakini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang demikian, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi sifatnya kebaikan yang kita kerjakan
Amalia yang kita lakukan itu Allah akan berikan dalam tanda kutip, ini tidak dijelaskan secara rinci, tapi akan diberikan yang terbaik bagi orang yang melakukan ini ketika dia beriman kepada Allah, seolah-olah bisa jadi 1 juta, bisa jadi 5 juta, bisa jadi 10 juta, bisa jadi surga. Pokoknya tidak terhingga kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan ketika dia melakukan aktivitas itu, percaya, yakin kepada Allah. Dan yang paling menjadi satu istimewa adalah hayatun thayyibah, akan diberikan kehidupan yang baik. Orang tersebut, subhanallah, diberikan kehidupan yang baik dan nanti akan dibalas. Di dunia sudah diberikan kebaikan, apalagi di akhirat. Syarat utama dari ini adalah orang yang beriman kepada Allah sesuai dari ayat ini tadi di surat An-Nahl. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat utama ketika amal ibadah kita, aktivitas kita, amal soleh kita berkenan diterima Allah, syarat utama yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu memurnikan Allah, menunaikan ibadah semua karena Allah, tidak karena gak enak dengan teman, tidak enak karena dilihat, karena berujung berbagai macam niat-niat yang lain. Buang itu semua, niatkan memurnikan kepada Allah sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah, memukhliskan, tidak ada embel-embel macam-macam. Ketika bersedekah, ya sedekahlah karena Allah. Ketika kita berbuat menyantuni anak yatim, niatkan karena Allah. Kalaupun kita ibadah, kalaupun kita ngaji, sekolah, berbagai macam aktivitas, bekerja apapun, niatkan itu semua ikhlasun lillahi ta'ala. Maka yang demikian inilah yang menjadi fondasi utama amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah poin yang kedua. Barangkali ini kemudian yang terakhir, saya mengambil hanya 3 poin, dan ini terkhusus untuk pribadi. Yang terakhir, dari amalan kita agar berkenan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ittiba, bahasa Cirebone melu karo sapa, meru karo Kanjeng Nabi, tumut kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Agama yang diterima oleh Allah, maka wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala. Bayang, kalau tidak dengan mengikuti agama Islam, tidak mengikuti Islam dan lain sebagainya, kalau Islam falan yuqbal minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Benar-benar jadi orang yang rugi ketika dia tidak mengikuti syariat bi'ittiba' bi Rasulillah, mengikuti ajaran Al-Quran, hadis yang sudah ditentukan Al-Quran ya Al-Quran. Kalau mengikuti sifat yang sudah dicontohkan oleh Allah adalah mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekelumit dari 3 hal inilah, mudah-mudahan kita menjadi satu inspirasi, menjadi hikmah, menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, karena kita sesungguhnya diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang kedua, agar amalan kita ini tidak sia-sia, ikuti apa yang tadi disampaikan melalui kalamullah Al-Quranul Karim, kemudian firman-Nya, dan mengikuti Rasulullah SAW tadi. Yang pertama, kesimpulan dari ini semua adalah agar amalan ibadah kita berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun amalnya itu adalah fondasi utama kita adalah iman kita kepada Allah dengan berdalil Al-Quran tadi di dalam surat An-Nahl. Yang kedua adalah ikhlas, memurnikan semua, buang embel-embel kalau tidak ada, pokoknya hilangkan tendensi apapun lillahi ta'ala. Ketika itu sudah diniatkan seperti itu, insya Allah. Dan yang terakhir adalah ittiba, mengikuti
Mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama dan lain sebagainya yang sudah memberikan penjelasan-penjelasan itu semuanya. Semoga 10 menit ini bisa menjadikan hikmah kita menjadi orang-orang yang menjalankan perintahnya, dan mudah-mudahan amalia kita dari tidur hingga tidur kembali berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, laisal jazaa illa jannah, yang balasannya semoga tidak lain adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas, faya ayuhal hadirun, fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikal mu'minin, min ibadikal mukhlasin, min ibadikat ta'ibin. Allahumma ij'alna ya wa rabbana taqabbal minna jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.